Maka ternyata dilaksanakan, Pak. Dan ini pun siasat mengelabui supaya nanti Al-Ghajum masuk, ya kan, nggak mungkin gitu kan, anaknya itu ada di situ, dan itu caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa dimasukin, Pak, ya, ke kuali, sedang mendidih itu, apinya di bawah lagi bergejolak panas hati. Datang Al-Ghajum masuk, ya, permisi wahai Yukabat, mana anakmu yang laki-laki? Tidak ada Tuhan, tidak ada. Silakan cari Tuhan. Dicari, Pak, nggak ada. Yang mana curiga di dalam tungku tadi yang sejatinya Nabi Musa alaihissalam, dan terdengar suara gemolaknya ya air yang sedang mendidih, ya Allah. Maka apa yang terjadi? Karena dicari nggak ada, pada pulang nih Al-Ghajumnya Fir'aun. Maka dalam hatinya Yukabat pun ada cemas, namanya manusia gitu kan. Jangan-jangan mati. Tapi yakin karena Allah yang memerintahkan, diamanin sama Allah Subhanahu wa taala. Giliran dibuka, Pak, subhanallah, utuh Nabi Musa alaihissalam. Padahal panas. Maka jemaah rahimakumullah, setelah diangkatnya Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi aman, masih tetap ada suara di depan rumahnya Yukabat. Barangkali diumpetin, bentar lagi ada nih, yuk kita masuk. Sebelum masuk jemaah rahimakumullah, ternyata dikasih itu insting dari Allah Subhanahu wa taala. Masukkan wahai Yukabat anakmu di peti, lalu hanyutkan itu ke sungai Nil. Maka malam-malam jemaah rahimakumullah, karena ada suara di depan yang mengancam nyawanya Musa, maka Yukabat pun tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dihanyutkannya itu Musa, dihantarkan oleh kakak perempuannya saat itu jemaah rahimakumullah, atas izin Allah. Itu kotak tadi jemaah rahimakumullah, terus berjalannya waktu dari malam, pagi ya, malam, terus tengah malam, pagi, itu menghampiri daripada tempatnya pemandiannya daripada Fir'aun. Kebetulan Siti Asia, ya, Siti Asia lagi pada di situ, Pak, lagi pada nyuci gitu ya, lagi pada santai-santai pagi-pagi itu, ya. Maka jemaah rahimakumullah, peti itu atas izin Allah seakan-akan ya mendekati, semakin dekat jemaah rahimakumullah, semakin menepi dan menghampiri daripada Siti Asia. Dan adiknya tadi, putrinya Yukabat, kakaknya Nabi Musa, mengintai, Pak, supaya memberikan laporan kepada bundanya, ini kemana anaknya, jejaknya. Ternyata ketika diintip, itu mendekati istananya Fir'aun, dan jelas dilihat oleh kakaknya, ya, kakak perempuannya itu diambil oleh perempuan, ya, ratunya daripada, ya, Fir'aun, istrinya Siti Asia, dan jelas itu diambilnya. Maka laporlah itu kakak perempuannya tadi, bunda, sesungguhnya adekku, putramu itu diambil oleh Asia. Semakin cemas saya rahimakumullah, ya ini mau nyelamatin anak saya dari Fir'aun, ke Fir'aun juga gitu. Tapi yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah caranya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Siti Asia sudah memang, ya, hatinya dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk wanita yang salehah. Maka ketika dibawa itu peti tadi, dilihatnya anak laki-laki yang luar biasa tampan, jemaah rahimakumullah. Enggak lama kemudian Fir'aun datang, Bang. Itu apa peti katanya? Anak laki-laki, Bang. Wah, ini gimana sih, saya lagi nyari anak laki-laki, malah ditunjukin, udah matiin, jangan, Bang. Kita rumah tangga belum punya anak. Saya pengen banget. Jangan dimatiin, Bang, kalau saya sama saya. Ya namanya perempuan, Pak, bakal lemah, Pak. Laki-laki ya bakal lemah perempuan. Jadi jemaah rahimakumullah, akhirnya luluhlah hatinya Fir'aun. Maka Nabi Musa pun dibesarkan di istana kerajaan Fir'aun. Singkat cerita jemaah rahimakumullah, kata Fir'aun, ini kan namanya bayi, butuh ASI. Nah, zaman dulu belum ada, Pak, yang namanya warung-warung gitu ya, belum ada. Maka mengadakan sayembara. Barang siapa ibu-ibu yang di kampung ini cocok ini asinya buat anakku ini, maka akan kasih gaji, dan selama dalam proses memberikan asinya akan ditanggung penghidupannya. Itu antri, Pak. Informasi ini kemana-mana, Pak. Ya, satu kota Mesir
Mesir itu sampai, karena hadiahnya besar dari sang raja. Termasuk Yukabat bin Lawan antri Pak, paling belakang antri. Itu dari satu persatu nggak ada yang cocok Pak, dilepehin itu Pak. Enggak cocok kata Nabi Musa, enggak. Itu yang terakhir ya rahimakumullah. Allahu Akbar, namanya hati. Dalam hatinya Yukabat nangis Pak. Anakku, ternyata memang Allah Maha Kuasa. Kau pertemukan dengan aku anak. Langsung ya rahimakumullah. Itu cocok. Akhirnya ibunya kan, akhirnya Yukabat pun diizinkan oleh Fir'aun untuk tinggal di sana. Ya. Sehingga jemaah rahimakumullah, singkat cerita, jadilah tumbuh ya anak-anak remaja, berpisahlah ibunya, dan Musa pun sampai dewasa dengan Fir'aun, dengan Siti Asyah di situ jemaah rahimakumullah. Terus tambah dewasa, dan akhirnya Nabi Musa menjadi seorang nabi. Dan ini jemaah rahimakumullah pelajarannya, maka di setiap tempat ketika ada kemungkaran, pasti di situ Allah akan utus yang namanya orang-orang yang akan berdakwah supaya kemungkaran itu dimusnahkan, supaya tidak ada yang namanya kemaksiatan. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa tumbuh dewasa, mengingatkan kepada ayahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang namanya Fir'aun tadi jemaah rahimakumullah sudah tertutup hatinya. Fir'aun ini orang yang kaya raya Pak. Fir'aun juga orang yang memang dia punya kekuatan yang luar biasa, sakti mandraguna juga sama Pak. Orang dalam ceritanya Fir'aun ini gak pernah sakit seumur hidup Pak, gak pernah ngerasain flu kayak apa, batu kayak apa, ya meriang kayak apa, gak pernah sakit. Fir'aun tuh makanya sombong Pak. Makanya mohon maaf nih. Jadi Bapak nih jangan pernah kita bangga diri gitu Pak. Saya nggak pernah sakit, saya udah alhamdulillah aman saya. Ya, jangan juga Pak ya. Pokoknya mah sakit udah kita terima aja udah ya. Dalam kondisi panas dingin ya udah terima, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan orang-orang soleh Pak kalau sakit itu masya Allah ajang bagaimana penggugur dosa. Ya, saya pernah baca dalam kitab itu ada seorang ulama orang soleh. Dia sakitnya ini berapa derajat gitu Pak. Sampai kalau seandainya mohon maaf dalam hikayat itu, kalau seandainya ada telur pun ditempelin ke tubuhnya matang Pak, saking panasnya itu. Tapi ini ulama tadi gak cerita kepada istrinya, kepada anaknya. Lalu ketika udah waktunya sehat, yang rahimahullah ditanya, kok Tuhan bukan perasaan gak sehat, sakit, kenapa nggak kasih tahu gitu kan berobat? Ya sesungguhnya saya tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan itu adalah penyakit, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka atas izin Allah pun disembuhkan sama Allah. Kenapa saya nggak perlu orang lain tahu kalau saya sakit? Karena sesungguhnya orang yang sakit itu ada rahmat dari Allah, ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita munajat kepada Allah dalam kondisi sakit, bukankah doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada ibaratnya kerugian bagi orang yang beriman dalam kondisi sakit pun tetap sabar yang tinggi di hadapan Allah. Makanya rahimakumullah, ya tadi ya kenapa Fir'aun sombong? Karena memang punya kedudukan, punya kekayaan, dan diantaranya dia ya tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Sehat terus, maka itu timbul ada kesombongan, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena tadi apa aja dia punya, undang-undang juga dia bisa ya membuat undang-undang. Jadi seakan-akan dia paling kuasa di muka bumi itu saat itu. Akhirnya rahimakumullah tetaplah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Dan matinya itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Musa rahimahullah dikejar sama pengikutnya Nabi Musa, beberapa orang itu, beberapa puluh, maka ketika sudah menyeberangi lautan, maka itu jalan yang tadi di atas laut, yang memang laut tadi dibelah oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Maka saat Nabi Musa sudah ada di daratan, Fir'aun ditenggelamkan. Dan sampai mati pun jemaah rahimakumullah, Fir'aun tidak mendapatkan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kafir.
karena tadi tidak mengimani ya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kafir. Dan menurut cerita Jamaah rahimahullah, ada benda-benda di muka bumi ini yang sumbernya dari surganya Allah. Di antaranya adalah Hajar Aswad. Itu benda dari surga. Jadi Hajar Aswad itu punya keistimewaan. Makanya kata Nabi, barang siapa yang pernah mencium Hajar Aswad, nanti Hajar Aswad jadi saksi dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu dari surga Allah. Tongkatnya Nabi Musa. Ya, makanya istimewa hadirin. Nah, ini dianjurkan di sunnah Pak. Tongkat itu sunnah. Ya, jadi bukan orang sepuh aja Pak. Iya. Ya, jadi para dai, para mubalik itu, makanya para habaib kan, para ulama bawa tongkatnya langsung sunnah itu. Sunnah termasuk khotib. Khotib itu sunnahnya megang tongkat. Ya. Kenapa? Untuk ngingetin kita jangan sampai mohon maaf lagi khotbah kemana-mana di tangan. Kan sama, khotbah itu kan pengganti sholat. Makanya sunnahnya megang tongkat supaya fokus kita. Dan khotbah nggak usah lama-lama Pak, 5 menit 10 menit aja. Hamdalah, ya kan? Terus lagi wasiat tentang takwa, doa untuk muslim, sholawat, udah 10 menit. Jangan sampai 40 menit Pak khotib. Itu di belakang pada behem semua. Pada isyarat ini karena lamanya khotib Pak. Ini juga kurang bagus ini khotib. Saya pernah, kebetulan saya nggak khotbah nih Pak Ustaz. Saya datang ke masjid. Masjidnya masjid agung Pak. Allahu Akbar. Lama banget. Pelajaran buat saya, berarti ini nggak nyaman nih kalau lama-lama. Makanya sengaja. Cuma ke khotib juga jangan singkat padat. Itu bagus, singkat banget juga nggak bagus juga Pak. Iya. Muqaddimah hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du qala Allah Ta'ala, ya kan? Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil qur'anil azim. Ini kurang bagus juga. Pasti di jamaah di belakang ada yang ngomel juga Pak. Cepat banget. Jadi jamaah tuh lama banget nggak boleh gitu kan. Cepat banget juga kurang bagus. Ya benar. Jadi nyunah tuh tongkat sunnah. Tongkat sunnah. Jadi jamaah rahimakumullah, tongkatnya Nabi Musa. Lalu cincinnya Nabi Sulaiman. Itu dari surga. Nah, makanya sunnah pakai cincin itu sunnah. Nabi Muhammad pakai cincin nanti ini. Dikelingking sunnahnya. Boleh di jari manis. Yang makruh di sini Pak. Ya makruh. Jadi di tengah ini makruh. Ya kecuali emang ini nggak ada mampunya di sini. Nggak apa-apa. Orang muatnya di sini Ustaz, gitu nggak apa-apa ya. Tapi kurang nyunahnya di sini aja. Oh berapa gitu? Jadi sunnahnya udah di sini jari manis. Ya dalam hadis itu Allahu Akbar. Ya kita ngikut kalau ada. Gitu. Jadi cincin itu cincinnya Nabi Sulaiman. Nah makanya Bapak ya kalau nemu cincin istighfarain ya. Ini cincin dari mana? Makanya ada cincin Sulaiman gitu ya. Nah itu mau udah kembali lagi haknya Allah. Gak mungkin suatu mukjizat keistimewaan bagi kekasih Allah dipakai orang-orang yang punya dosa. Gak mungkin. Ya maka pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, untuk menggapai rahmatnya Allah, kecintaan dari Allah, tawakalnya yang tinggi kepada Allah. Maka orang yang tawakal kepada Allah dengan tinggi akan diamankan, diselamatkan sama Allah. Tapi sebaliknya, ya banyak cerita-cerita tadi kan, orang yang menghalangi orang-orang yang berbuat kebaikan itu pasti ujung-ujungnya kehinaan bagi dia. Gak usah jauh-jauh kita lihat cerita bagaimana pamannya Nabi Muhammad Pak. Abu Lahab itu paman. Nah, ya Abu Lahab bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Ya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan maknanya bapaknya orang yang punya muka bersinar Pak, bercahaya, glowing. Dalam suatu cerita itu Abu Lahab itu paling ganteng juga, bukan paling ganteng Pak. Bayangin pamannya Nabi. Ya Abdul Muthalib aja ganteng.
Ya, Abu Lahab ganteng, makanya bapaknya orang yang punya muka kalau melihat Abu Lahab orang terkesima ganteng. Istrinya Madonna, namanya Ummu Jamil, wanita yang cantik. Cuman kedua-duanya benci sama Nabi Muhammad, makanya dihinain nama Allah. Abu Lahab pamannya Nabi sendiri jamaah rahimahullah enggak setuju dakwanya Nabi Muhammad. Ya makanya kita mengajar diri nih ya. Ibaratnya kalau ada orang kurang seneng dakwah dalam Islam gitu ya, ya wong pamannya aja Nabi itu nggak suka dalam dakwah, ya mereka apalagi yang bukan asal kita, bukan keluarga kita, ya mungkin ya pantas. Tapi tetap jangan pernah putus asa, kembali lagi belajar dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun digimanain dalam dakwah tetap istiqomah, doain orang tadi supaya dapat hidayah dari Allah. Jangan pernah ngedoa yang buruk Pak, rugi kita, nggak ada nilai tambah dari Allah. Doa yang bagus aja, Allah Maha tahu. Nggak ada ceritanya orang yang dizalimi, disakiti itu hina, nggak ada. Justru dapat kemuliaan dari orang yang nyakitin kita dengan sabar. Itu ladang amal kita buat apa? Untuk senantiasa kita lebih dewasa, lebih mujahadah minta sama Allah. Jadi Abu Lahab yang rahimakumullah ya, itu selalu menggagalkan dakwahnya Nabi Muhammad. Maka meninggalnya Abu Lahab juga ya hina walaupun paman Nabi Muhammad. Meninggalnya jamaah rahimakumullah itu punya penyakit, yang penyakit ini nggak ketemu obat. Bahkan dikatakan oleh tim dokter saat itu, ini punya penyakit yang bawa virus. Ini berbahaya nih kalau dekat sama orang-orang di sekelilingnya, termasuk istri dan anaknya. Semakin hari semakin parah penyakitnya Abu Lahab. Maka jamaah rahimakumullah saat kritis